Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Satria Tirta, dan teman saya, Widya Tamara, akan memaparkan mengenai penelitian kualitatif dalam pendidikan dan penyidikan kualitatif dalam filsafat dan pendidikan. Untuk bagian pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Widya Tamara. Tujuan: menjelaskan mengenai sifat dan metode penelitian kualitatif dalam yang disajikan dalam bidang filsafat pendidikan, sejarah, biografi, etnografi, sejarah hidup, teori, dan pendidikan SAR, fenomenografi, kritik kurikulum, penggunaan literatur pada penelitian kualitatif dan teori kritis. Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk penyelidikan yang dianggap kualitatif dan menggambarkan metode serta hasil yang spesifik pada penelitiannya. Pembahasan yang dimaksud dengan kualitatif. Mengapa bidang penyelidikan yang dipilih bersifat kualitatif? Apakah ada sekolah kualitatif di area tersebut dengan memilah kegiatan kualitatif? Menentukan persamaan dan perbedaan kualitatif di kawasan tersebut, menjelaskan metode kualitatif, dan menunjukkan bagaimana penggunaannya melalui contoh. Maka, pengantar metodologi kualitatif di area tersebut harus eksplisit untuk memberikan kutipan atas pekerjaan yang sudah dilakukan, sehingga siswa terbiasa membangun dan mengembangkannya. Pengantar metodologi kualitatif juga dapat menjadi sebuah daftar bacaan yang berfungsi ganda sebagai referensi yang berkaitan pada area yang dicakup, serta memberikan contoh spesifik di mana metode ini digunakan. Metode penelitian kualitatif. Jensen dalam Sherman berpendapat bahwa penyelidikan kualitatif adalah bentuk wacana moral, upaya untuk memahami diri kita sendiri dalam kaitannya dengan dunia yang lebih besar. Masa lalu dan masa kini adalah cakupan dari dunia yang lebih luas, dan cara untuk mengungkap hubungan tersebut yakni menggunakan studi sejarah. J. Campbell berpendapat kekuatan kualitatif didasari kepada biografi yang mendapat dukungan dari ahli fenomenologi Schultz yang percaya bahwa situasi biografis merupakan pembahasan manusia, serta menguraikan beberapa metode untuk melakukan pekerjaan sejarah. Etnografi. N. Simahara berpendapat penelusuran antara hubungan etnografi dengan antropologi yang menjelaskan mengenai asumsi, strategi, dan orientasi metodologis antroetnografi. Perspektif komparatif pada temuan studi etnografi adalah cara menunjukkan perhatian etnografi dan kualitatif. Tujuan ini dibenarkan oleh V. Marton yang menurutnya penyelidikan kualitatif adalah cara memetakan di mana orang mempersepsikan, membuat konsep, dan memahami atau mengalami dunia di sekitarnya. Pengamatan tersebut kemudian dianalisis ke dalam kategori yang berasal dari pengalaman itu sendiri, yang mana ia dapat menilai kesesuaian strategi pendidikan, di mana teknik antropologi sosial dan kritik estetika digabungkan dalam kritik kurikulum, kemudian mendeskripsikannya, menafsirkan, dan mengevaluasi kurikulum yang mengandalkan estetika dan filosofi. Kesamaan kualitatif. Metode yang digunakan salah satunya adalah konteks, di mana perilaku manusia atau pengalamannya yang dibentuk dalam konteks, bahwa peristiwa,
tidak dapat dipahami secara memadai apabila diisolasi dari konteksnya, yakni fitur utama sains. Girelli dan Chambliss mengatakan penyelidikan ialah pertanyaan atau pencarian dengan maksud atau tujuan dalam pikiran dari permintaan yang dibatasi yang dapat didekati secara umum. Konteks pada penyelidikan juga tidak boleh dibuat-buat, rekayasa, atau dimodifikasi, tetapi haruslah alami dan diambil langsung begitu ditemukan dengan tujuan penemuan yang mengarah pada wawasan baru. Penelitian kualitatif diharapkan fokus pada pengaturan alam atau yang sering disebut penyelidikan naturalistik. Untuk menunjukkan maksud, peneliti kualitatif ingin mereka yang diteliti berbicara sendiri dan menjadi fokus universal apapun metodenya. Jack Campbell menyebutkan upaya untuk menghadapi kenyataan empiris dari perspektif mereka yang diteliti sebagai pendekatan kualitatif generik. Bukan hanya itu, pengalaman juga perlu diambil untuk mempelajari secara keseluruhan di mana seseorang harus memperhatikan semua fitur pengalaman. Para filsuf seperti Girelli dan Chambliss mengingatkan kita bahwa bidang persepsi yang dialami sebagai keutuhan. Dengan kata lain, bahwa peneliti harus mengembangkan kepekaannya terhadap situasi atau pengalaman secara keseluruhan dan kualitas yang mengaturnya. Misalnya, menurut Campbell, biografi harus menggambarkan subjek secara keseluruhan dalam konteks temporal, geografis, sosiokultural yang membuat sesuatu lebih kompleks. Untuk poin tentang keseluruhan, tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami pengalaman sebagai kesatuan. Intinya, penelitian kualitatif akan lebih menggunakan kepekaan terhadap pengaruh metode pada penyelidikan yang menyiratkan perhatian langsung dengan pengalaman seperti dihidupi atau dirasakan atau mengalami. Maka penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pengalaman sedekat mungkin ketika para partisipan merasakan atau menjalaninya. Sejarah penelitian. Tahun 1941, edisi ensiklopedia tersebut tidak ada diskusi tentang penelitian secara umum atau metode penelitian. Tetapi, dari tajuk riset dan filsafat, pembaca disarankan melihat dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Penelitian pendidikan adalah hubungan antara sains dan filsafat. Data dan kata diskusi memang penting, tetapi hanya ditafsirkan dengan standar asumsi yang diterima. Sedangkan pada situasi konkret, untuk mengetahui ini akan menghasilkan itu, tidak cukup jika kita hanya memutuskan apakah kita menginginkan itu atau tidak. Diharapkan, artikel tersebut menjadi penentu seperti fakta atau data. Maksudnya, sampai harus diselesaikan oleh seorang filsuf atau ilmuwan tersebut tidak memiliki masalah untuk ditangani. Edisi kedua pada tahun 1950, pembahasan mengenai filsafat dan sains telah dihapus dan ditambahkan artikel tentang ilmu pendidikan. Namun, tema yang dianggap penting tidak disebutkan. Edisi ketiga tahun 1960, filsafat ilmu pendidikan, hanya pembahasan singkat di bawah judul yang lebih besar dari filsafat pendidikan. Hal tersebut dimulai karena studi filosofis ilmu pendidikan sekarang berada dalam tahap awal yang seolah ketidaktahuan tentang
wacana yang diberikan 20 tahun sebelumnya. Edisi ini juga sejak tahun 1900 pertama kali yang mengeluarkan metode penelitian yang memuat diskusi yang luas dan memberikan definisi dan penokohan metode penelitian serta menelusuri perkembangan penelitian pendidikan dalam 3 periode sejarah. Tahun 1969 edisi keempat di Ensiklopedia membagi diskusi menjadi metode penelitian dan penelitian dalam pendidikan, yaitu 1. Diskusi tentang pendidikan dan metodologi penelitian. 2. Diskusi tentang taktik dan teknik sains dan penggunaannya dalam penelitian pendidikan. Namun, hal itu bukan tujuan sains untuk memperbaiki dunia, yaitu pendidikan. Karena sains bukan teknik, tapi tugasnya adalah menjelaskan. Sains sendiri memiliki kegunaan dan nilainya dalam konteks, yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan bukan untuk mendeskripsikan fenomena tunggal, namun untuk mencari hukum atau generalisasi. Edisi Ensiklopedia tahun 1982, edisi kelima, lebih ekstensif dengan menerbitkan dalam 4 jilid. Namun, semua ruang itu tidak ada mendiskusikan tenaga penelitian kualitatif dalam pendidikan, tetapi diskusi tersebut lebih disempurnakan, lebih khusus dan abstrak, yaitu perhatian metodologis seperti pengukuran, metode eksperimental, analisis regresi, analisis faktor, dan metode statistik. Inti dari gagasan penelitian dalam pendidikan ini adalah menunjukkan bahwa penelitian kualitatif sudah lama menjadi bagian dari diskusi pendidikan. Singkatnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfungsi menafsirkan atau menilai perilaku yang berkaitan dengan kontekstual dengan melihat keadaan seperti maksud dan tujuan manusia. Teori penyelidikan kualitatif. John Dewey memiliki perspektif dalam teori penyelidikan yang unsur-unsur teorinya dapat ditemukan di banyak karyanya. Salah satunya landasan metafisik yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Experience and Nature, Dewey 1929a, dan Art as Experience, Dewey 1934, sebagai relasi kehidupan dengan seni, Essay in Experimental Logic, Dewey 1916, Logic, The Theory of Inquiry, Dewey 1938, Qualitative Talk, Dewey 1930b, yang membahas gambaran umum tentang kualitatif. Selanjutnya, mengomentari diskusi yang muncul di Book That Changed Our Mind, Cowley 1938, mengenai asumsi dasar esai John Stuart Mill on Liberty yang mengagungkan akal sehat, dan The Modern Temper 1929, karya Joseph Wood Crutch, yang kurang dari 100 tahun kemudian memunculkan serangan pesimistis terhadap sains dan akal. Cowley mengatakan bahwa menurutnya pandangan umat manusia yang dibenarkan oleh penelitian selama 80 tahun terakhir penting untuk dicatat bahwa efeknya tidak sepenuhnya merusak cita-cita manusia. Kemudian, serangan terhadap orang yang bernalar bukanlah esai yang menghancurkan, melainkan upaya untuk memajukan konsepsi lain, yaitu tentang manusia sebagai organisme hidup dalam masyarakat yang dapat berubah. Dewey membuat tulisan tentang logika, Theory of Investigation, dalam esai yang berjudul Book That Changed Our Minds, yang secara langsung membahas tentang logika Dewey. Clarence Ayers 1938 mengenang bahwa Dewey telah mempelajari Art as
Experience 1934 dan Human Nature and Conduct 1922, dan berkata yang indah dan yang baik berasal dari kebenaran. Jika seni dan moralitas berlanjut dalam seluruh kehidupan, kesinambungan dan esensial adalah pikiran. Dewe percaya bahwa semua pertanyaan muncul dari kehidupan aktual atau kualitatif. Oleh karena itu, lingkungan tempat manusia terlibat langsung adalah kehidupan dan kenikmatan objek, aktivitas, dan produk material dan ideal dari dunia tempat tinggal individu. Dewey 1938. Sains tidak pernah sepenuhnya lepas dari kehidupan kualitatif. Sains memiliki latar belakang kualitatifnya sendiri dan juga dunia tempat pengalaman biasa orang biasa hidup. Dewey 1930b, halaman 198. Sains tumbuh dari masalah dan perhatian dalam kehidupan kualitatif yang memurnikan, memperluas, dan membebaskan konten atau agen kehidupan yang bertujuan untuk merekonstruksi atau mengkualifikasikan kembali kehidupan itu sendiri. Dewey 1930b, halaman 180. Juga percaya bahwa kualitas dipertimbangkan, penyelidikan akan terisolasi dan berjalan mekanis. Oleh karena itu, pengalaman harus diperlakukan sebagai satu keutuhan. Tujuan penelitian tentu saja untuk memahami berbagai hal dengan baik, tetapi pemahaman tersebut bersifat ambigu. Hal tersebut dapat berarti penjelasan atau interpretasi. Rorty percaya bahwa ketika mencari penjelasan adalah ketika ingin memprediksi dan mengontrol. Akan tetapi, jika tujuan kita adalah untuk berinteraksi satu sama lain dan bukan untuk mengontrol, ilmuwan sosial perlu bertindak sebagai penerjemah sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Rorty 1982, halaman 203 mengatakan, jika ingin menyingkirkan gagasan tradisional tentang objektivitas dan metode ilmiah, maka akan dapat melihat ilmu-ilmu sosial sebagai kontinu dengan sastra, seperti menafsirkan orang lain kepada diri sendiri. Dengan demikian, memperbesar dan memperdalam rasa kebersamaan. Ketika gagasan pengetahuan sebagai representasi berjalan, maka gagasan tentang penyelidikan terbagi menjadi sektor-sektor yang terpisah dengan materi yang berbeda-beda. Garis antara novel, artikel surat kabar, dan penelitian sosiologis menjadi kabur. Garis di antara materi pelajaran dibuat dengan mengacu pada masalah praktis, bukan status ontologis yang diduga. Hal tersebut bukan karena sifat-sifat yang terlihat jelas dari istilah-istilah langsung, sehingga dunia Dante termasuk dalam puisi dan dunia Newton termasuk dalam astronomi ilmiah. Perbedaan dalam status dan klaim dibuat oleh yang disebut dengan pengalaman dan berdasarkan tempat kedua sistem itu berada. Dalam pengalaman tersebut sehubungan dengan generasi dan konsekuensinya. Dewey 1916b, halaman 63. Untuk siswa, pembahasan Dewey diharapkan bermanfaat bagi siswa, dan yang paling utama adalah untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa pasca sarjana. Harapan yang diinginkan adalah mahasiswa memandang kualitatif sebagai sebuah kehidupan, minat dan perhatian yang mahasiswa miliki dalam hidup, dan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagai pendekatan untuk memahami dan mengarahkan kehidupan itu sendiri. Lebih lanjut, mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk penelitian di bidang pendidikan. Sebuah disertasi diharapkan tujuan utamanya adalah rumusan kuantitatif
yang memiliki situasi atau konteks kualitatif yang tumbuh bertujuan untuk menyatukan teori dan praktik dengan cara yang paling jelas agar penelitian menjadi relevan. Seseorang dapat melihat tinjauan pustaka dalam studi apapun sebagai catatan sejarah tentang apa yang telah dicoba sehubungan dengan masalah yang ada. Tinjauan macam itu merupakan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan mendefinisikan masalah. Metodologi yang tepat harus dipilih untuk mengatasi masalah yang diajukan oleh pertanyaan yang cermat. Bab 2. Penyelidikan kualitatif dalam filsafat dan pendidikan. Dalam catatan tradisi pragmatis. Dalam penyelidikan kualitatif filsafat, Chiarelli menyatakan bahwa program intelektual positivis logis telah berakhir. Asumsi yang terus mendominasi program pelatihan peneliti dan pembuat kebijakan detritusnya tetap menjadi topik untuk jurnal penelitian. Ia juga mengatakan tujuannya adalah mengetahui pengaruhnya terhadap cara berpikir tentang inquiry dan secara khusus tentang perbedaan inquiry kualitatif dan kuantitatif. Jika program positif logis tidak dapat didukung, maka cara khas untuk membahas perbedaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif hampir mati. Tradisi pragmatis memberikan perspektif yang lebih akurat dan memungkinkan tentang pemikiran, penyelidikan, dan pemikiran filosofis dalam pendidikan itu sendiri. Chiarelli mengatakan bahwa tidak semua penyelidikan bersifat interpretatif. Masalahnya, pemikiran yang cermat tidak ditemukan dalam perbedaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif, melainkan interpretasinya. Akan tetapi, jika semua bersifat interpretatif, maka akan terjadi kesulitan untuk menilai di antara interpretasi yang bersaing. Oleh karena itu, munculnya yang disebut relativisme. Jika semua melibatkan interpretasi dan jika terdapat interpretasi yang berbeda dan tidak ada tolok ukur, maka semuanya menjadi relatif. Meskipun penilaian yang dilakukan tidak memiliki pembenaran objektif dan argumen yang tak dapat ditentukan atau diperdebatkan, hal tersebut berarti bukan termasuk ke dalam relativis. Rorty 1982 mengatakan bahwa pragmatis adalah relativis tentang teori filosofis atau catatan spekulatif tentang sesuatu. Bagi kaum pragmatis, tidak ada cara rasional untuk memilih di antara posisi filosofis spekulasi yang bersaing. Pragmatis sering dianggap sebagai relativis filosofis, berarti juga merupakan relativis praktis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.